Tidak ada brand lain yang punya outsole yang seperti ini. Jadi benar-benar otentik kita punya. Bahkan brand-brand gede yang udah raksasa Indonesia pun nggak punya outsole seperti ini. Jadi perkenalkan, nama saya Taufik Maulana. Saya dari brand Sixteen Project dari Bandung. Jadi bisnis kita itu sebenarnya Sixteen Project itu berdiri tahun 2021 bulan Maret. Jadi bidangnya sendiri itu kita fokusnya ke fashion, terutama di footwear. Jadi footwear itu kita fokusnya di sandal dan sepatu. Kenapa sandal? Karena emang menurut saya pribadi sandal itu sangat luas. Selama ini kan sandal hanya dipakai buat santai di rumah, buat ke pasar segala macam. Gimana kita bisa membuat sesuatu produk sandal yang bisa dipakai di nongkrong, bisa dipakai ke mall, bisa dipakai ke pantai, bisa dipakai bahkan mungkin kuliah segala macam. Jadi intinya kita membuat suatu produk sandal yang didesain dengan desain yang bisa dipakai di mana saja, bisa untuk traveling, jalan-jalan segala macam. Salah satu kelebihan yang kita punya adalah contoh saya bawa satu, ini itu adalah sandal yang kita desain sendiri di pabrik, yang tidak ada brand lain yang punya outsole yang seperti ini. Jadi benar-benar otentik kita punya. Bahkan brand-brand gede yang udah raksasa Indonesia pun nggak punya outsole seperti ini. Untuk kedepannya kita lagi develop baru. Pasti tahu semua sandal ciri khasnya apa sih dia? Light. Dia light, satu, betul. Yang kedua, dia tidak ada lem. Karena injection kita mau bikin seperti itu. Contohnya seperti ini. Cuma tetap dengan ciri khas kita combine dengan webbing. Jadi adjustable. Ini kita mau develop lagi proses di pabrik. Sebenarnya saya udah kebayang sampai juara sih sebenarnya. Jadi udah optimis sampai juara duluan aja. Masalah hasilnya gimana nanti lah. Yang penting kita optimis dulu deh. So, kehidupan sebelumnya, maksudnya sebelum Saya bangun ini kerja, apa? sebenarnya saya kerja. Abis ini saya kerja di perbankan. Saya resign baru bangun usaha. Jadi ya tadi karena saya emang sukanya finance juga, saya fokusnya ke awalnya ke sana dulu. Kenapa tiba-tiba mempunyai ide untuk membuat sandal? Karena Kan dulu saya kan ini backgroundnya beda nih. Karena saya kan kerja lama, nggak lama sih, mungkin 8 tahunan. Saya jenuh pakai sepatu terus. Akhirnya segala caranya pengen pakai sandal bisa nyaman dipakai kemana-mana gitu. Wow. Jadi akhirnya bikin sandal. Bikin sandal. Ya. Jadi setelah bekerja sekian lama, langsung bikin bisnis ini gitu? Awalnya saya bikin manufakturnya. Kemudian karena saya sudah tahu ilmu produksinya dan saya pelajari bagaimana kita bisa jualannya, akhirnya saya bikin Sixteen Project. Ya, sebelum yang lain nanya, Taufik, simple, kalau cuma satu yang bikin brand kamu ini beda, diskriminatornya tuh apa ya? Jadi yang pasti kita bedakan tuh untuk bisnis yang fashion yang maksudnya yang produknya sangat banyak itu branding, coach. Kita punya branding, bisa dilihat di Instagram, berbeda lah. Akan membuat sepatu dengan sandal dengan harga segitu terlihat mahal dengan desain yang futuristik, saya baru ingat futuristik dengan desain konten-konten yang futuristik ya. Makanya kalau kita lihat sol ini, kalau saya sih nangkapnya ini udah sedikit futuristik desainnya ya. Dan ini nggak dipunya oleh brand lain juga. Jadi kamu mau projectkan bahwa 69 ini adalah sandal yang futuristik gitu? Yes, secara desain ya, secara desain. Cuman bisa dipakai di mana dengan kondisi seperti apapun. Yeah. Sekalian nanya, apanya yang futuristik dari desainnya? Apakah sekarang lagi trennya memang sandal kayak gitu? Karena memang ala-ala Korea banyak. Saya lihat memang beberapa postingan K-pop gitu pakai sandal kayak gitu ya, atlet Korea juga. Jadi gitu ya. kalau kenapa futuristik menurut saya pribadi ya, ini subjektif ya, coach ya. Jadi si desain si garisnya seperti ini, si gini seperti ini. Jadi terlihatnya lebih apa ya, lebih ya tadi tajam-tajam gitu, ya, bukan lebih bulat edgy gitu. style. Nah, Jadi gitu. sebenarnya kalau saya lihat emang aku nyelak. Go ahead, it's okay. Pertanyaan saya gini, target market kamu ini sebenarnya apa marketnya? Jadi, Range umur berapa? Target market itu dari pria wanita, umurnya dari 23 sampai 36. Oke. Cuman emang dominan kita di 60% laki-laki, 40% perempuan. Oke. Target market Karena kita. desainnya ini kan memang edgy kan, jadi memang untuk millennial style sih. Sama sebenarnya lebih muda dari itu juga banyak ya kayaknya. Iya. Ya itu dia, makanya kalau bicara lebih murah itu yang menjadi kendala kita sekarang sebenarnya, karena banyak sekali brand-brand yang impor segala macam dari luar dengan jual harga murah. Cuman ya paling kita menguatkan dari branding tadi, coach. Karena nyawanya bisnis fashion di branding. Menurut saya pribadi. Branding itu artinya adalah visualnya ya. Visualnya, ya. Kalau misalnya senjata kamu untuk menangkan market itu adalah desain. Yes. Ya, yang AG, yang futuristik tadi. Sayangnya dalam dunia fashion itu that's the one thing that people can easily copy. Yes. Semua orang bisa copy dengan sangat mudahnya gitu. Mereka yang punya brand besar, yang punya modal besar, skala produksi yang lebih besar, ya tinggal ubah dikit aja, ya beres gitu kan ya. Gimana rencana kamu untuk mengantisipasi
Itu mungkin sekarang mereka belum ngelirik kali ya karena masih dianggap nih anak kecil betul, gitu ya. setuju, Tapi ketika kamu mulai grow itu gampang banget ngopinya. Sebenarnya saya setuju banget coach Jajas masalah itu. Cuman kalau kita mencontoh brand yang ngopi brand juga ratusan orang gitu. Tapi mereka tetap bisa survive, kenapa sih? Karena tadi mereka punya tim yang bagus, mereka punya konten yang bermutu, mereka punya... Tapi mereka udah jadi gitu. They own the market already. Mereka udah punya capital yang sangat besar gitu. Ya, brandnya udah sangat kuat gitu. Kalau kamu kan pemain baru nih, baru 2 tahun. Ya, cuman ya sorry ya ini agak saya ini. Maksudnya bahkan pun pada saat itu bisa bangkrut gitu. Karena ada pesaing baru gitu. Saya pernah ditanya juga oleh beberapa owner, "Pik, lu jadi dong," kasar gitu ya. Lu jadi lu bikin produk yang unik, yang bagus, yang mahal. Saya pribadi jawab saya nggak mau, saya nggak bisa karena kapitalnya besar segala macam. Saya mending jadi gitu. Ya udah kita provide produk yang lebih murah, cuman kita bisa ngejar quantity. Gitu sih. Jadi idealis saya akan dihilangkan di sana. Ya, isu saya sebenarnya isu desain aja. Saya juga pemain di industri fashion ya. Dan dari zaman dulu itu begitu saya punya produk yang sangat laku di market, tunggu aja sebentar lagi ada yang jual dengan harga lebih murah yang exactly sama dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau ngesu nggak worth it, itu jadi problem di industri kreatif ya, khususnya di fashion gitu. Maka belum kejawab tuh. Sebenarnya gini, tujuan saya pengen mempelajari alur berpikirnya Taufik nih ya, gitu ya. How far you see in the future, gimana Taufik melihat kekuatan dari produk ataupun tim sehingga bisa mendudukan diri pada posisi terbaik untuk nanti bisa menerjang badai yang ada di depan gitu. Banyak pertanyaan yang nggak kepikiran sama saya pribadi sih, maksudnya banyak insight positif dari sana. Jadi ilmu mereka luar biasa lah maksudnya dengan pengalaman mereka. Jadi akhirnya banyak pertanyaan yang nggak kejawab sih sebenarnya. Karena out of the box sih pertanyaan, maksudnya pertanyaan normal cuman sangat dalam gitu. Sangat dalam di mana kita akhirnya kegali gimana caranya bisa menemukan banyak hal-hal yang belum kita gali sebelumnya. Jadi banyak poin positif lah pengalaman saya setelah ngobrol sama beliau-beliau di sana.